Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon kita dilayakkan untuk kita menghampiri takhta-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan pujian, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Kita minta kepada Tuhan supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dan siapkan hati kita menyembah Dia. Layakkah ku hampiri tahta-Mu, layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. layakkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Mari biarlah kita selalu dilayakkan oleh Tuhan. Untuk itu kita minta kepada Tuhan, dosa kita dihapuskan, dosa kita sudah disucikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. dengan darah yang mulia, biarlah kita terus dilayakkan oleh Tuhan menghampiri Dia. Amin. Haleluya. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau terus melayakkan kami, menyucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Biar kami terus ada kudus di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bertata di setiap pujian penyembahan kami. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Ada kuasa dalam pujian penyembahan, ada kuasa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus juga pimpin ibadah kami ini. Kami serahkan dan kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau memuji-muji Tuhan. Kita menyenangkan hati Dia, sebab Dia yang sudah mengampuni dosa kita, Dia yang sudah melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan.
muliakan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan terlepas. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan, nyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua kan terlepas. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Amin. Oh, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Nyanyi, puji Dia dengan cinta kita kepada Dia. Haleluya. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan, haleluya, dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan,
sudah menolong kita. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita harus tetap perhatikan keselamatan itu. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan percaya dosaku sudah hilanglah oleh karena Yesus yang mengampuni kita. Haleluya. Sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah. Glory, glory sayang Kau, dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu, dosaku sudah hilanglah. Amin. Sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah. Glory, glory sayang Kau, dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu, Ya ku tahu darah Yesus yang menghapuskan dosaku. ya ku tahu darah Yesus menghapuskan dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu darah Yesus menghapuskan dosaku. Dosaku sudah hilanglah. Haleluya, puji Tuhan. Sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah. Glory, glory sayang Kau, dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu. Glory, haleluya. Dosaku sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa kita berterima kasih kepada Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, Dia yang sudah membuang segala kesalahan dan pelanggaran kita. Siapakah kita di hadapannya? Biarlah kita tetap terus berterima kasih, mengucap syukur, sebab Dia yang sudah menyelamatkan, Dia yang rela mati buat dosa kita. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian ini menjadi perenungan kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau membuang dosaku, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku
dosaku, dan Dia tidak mengingat lagi setiap dosa dan kesalahan pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. biarlah kita mau berterima kasih kepada Tuhan sebab anugerah keselamatan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Glory. Pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Ucap syukur Tuhan, kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar, yang mau menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terlebih lagi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur akan keadaan kita, saudara, pada hari ini. Dan khususnya pagi ini, kita dapat kembali meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saudara
sudah dapat beribadah di gedung gereja, tetapi kiranya berita firman Tuhan ini di dalam ibadah online ini dapat menambah kekuatan kita untuk mengikut Tuhan, sebab untuk masa sekarang saya percaya hanya firman yang kita butuhkan lebih banyak dari pemenuhan kebutuhan hidup kita. Pada hari ini saudara, saya akan memberi satu berita firman Tuhan tentang pengampunan. Apa sebenarnya yang Yesus inginkan kepada murid-murid khususnya di dalam kisah Alkitab, karena murid-muridlah yang berada pada atau yang menjadi saksi hidup dari pelayanan Yesus, dan tentunya kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-18 dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Sekalipun cukup panjang ayat-ayat ini, tetapi saya rindu saudara ikut membacanya, ikut membuka Alkitab, dan ikut membaca dan menyimaknya, karena sesungguhnya berita di dalam ayat-ayat ini sudah menunjukkan adanya satu tuntutan ya di dalam kekristenan. Matius pasal 18 dari ayat 21 sampai ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah banyak kali mendengar kisah ini, perumpamaan tentang pengampunan. Tetapi baiklah pada hari ini kita melihat kembali apa sebenarnya yang Yesus inginkan, yang Yesus tuntutkan kepada murid-muridnya, khususnya Petrus.
Karena Petruslah yang bertanya kepada Yesus tentang pengampunan ini. Kalau kita merujuk saudara kepada pengajaran-pengajaran Yesus sepanjang pelayanan kemesiasannya, maka hal mengampuni merupakan ajaran yang paling besar, yang paling banyak, yang paling dominan. Sebab harus diakui bahwa pengampunan itu sendiri merupakan wujud dari sifat dasar Allah, yaitu kasih. Allah tidak bisa disebut Allah kalau tidak mengasihi. Karena kasihnya lah maka Allah itu dinyatakan sebagai Allah. Karena di dalam kasihnya ia menerima semua orang yang menjadi lawannya. Menjadi lawan mungkin bukan karena maksud hatinya, tapi menjadi lawan ketika dosa sudah berkuasa di dalam hati manusia. Jadi dengan cerita ini, atau ketika kita ingin berangkat untuk memahami cerita ini, maka kebenaran ini yang pertama-tama harus kita miliki. Bahwa Allah tidak dapat disebut Allah kalau dia tidak mengasihi. Sehingga ketika Yesus mengajarkan tentang perwujudan kasih itu melalui tindakan pengampunan, itu sudah menunjukkan atau sudah menyatakan secara langsung bukti dari kasih Allah. Sebab Yesus adalah pemberian Allah di dalam kasih untuk mengampuni orang-orang berdosa. Hanya saja konsep dari manusia dalam hal ini adalah murid-murid Yesus. Dan khususnya adalah Petrus. Mungkin belumlah selengkap atau belumlah seideal yang Yesus inginkan. Sehingga ketika Petrus menyampaikan satu pergumulan di dalam hidupnya tentang pengampunan ini, harus berapa banyak pengampunan yang ia berikan. Maka bertanyalah Petrus seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-21. Apakah harus sebanyak 7 kali aku mengampuni orang-orang yang berdosa kepadaku? Jadi dari pertanyaan ini saudara, hendaknya kita juga memahami bahwa seringkali fokus kita atau perhatian kita untuk berbuat sesuatu adalah apa yang orang lain bisa berikan kepada kita. Itu menjadi ukuran. Jadi kita berbuat sesuatu kepada orang lain berdasarkan apa yang mereka buat kepada kita. Kalau mereka berbuat sesuatu yang tidak baik, maka kecenderungan kita manusia adalah membalasnya juga dengan ukuran yang sama, dengan ukuran yang setimpal. Maka pertanyaan Petrus ini menunjukkan dengan sendirinya pergumulan manusia, bahkan kelemahan manusia dalam upaya untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Perlu berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah, yang berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah? Sementara yang tidak dia pikirkan adalah apa yang harus dia buat ketika dia melakukan dosa atau mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dan ini yang harus menjadi pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin memahami lebih jauh tentang ajaran Yesus mengenai pengampunan ini. Lagi sekali saya katakan tadi, kerap kali kecenderungan kita adalah melakukan sesuatu dengan ukuran yang sama dari yang orang lain berikan atau yang orang lain sebabkan kepada kita. Pertanyaan Petrus ini jelas mengarah kepada hal itu. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat 21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Fokusnya adalah dirinya atau apa yang dia buat sebagai respon untuk orang lain. Coba seandainya saudara, kalau Petrus bertanya seperti halnya mungkin pemahaman ideal ya, berkata begini,
Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang ketika aku berbuat dosa atau mendatangkan kerugian kepada orang lain? Mungkin pertanyaan itu menjadi semakin berat karena manusia pada dasarnya tidak ingin saudara diperhamba oleh orang lain. Walaupun dia sudah melakukan banyak kesalahan. Atau walaupun dia sudah menjadi penyebab dari satu kesalahan dan kerugian. Maka disinilah sekarang kita berangkat untuk memahami. Ketika Petrus mengangkat atau menyebut satu angka. Dan ini pun unik di dalam teks Alkitab. Mengapa Petrus harus menyebut angka 7? Mengapa tidak menyebut angka yang lainnya? Dan ketika Yesus menanggapi pertanyaan Petrus ini pun, Yesus menyebutkan angka yang berbeda. Mari kita lihat ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jadi yang Petrus awalnya sangka bahwa ukuran paling besar sudah, sebutlah begitu saudara. Ukuran yang paling maksimal untuk mengampuni orang adalah 7 kali. Maka Yesus justru membuat 7 itu adalah siklusnya. Siklus yang harus diulang setelah 70 kali seseorang mengampuni. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat di dalam Alkitab secara menyeluruh tentang tradisi Yahudi atau pemikiran orang-orang Yahudi tentang angka-angka ini. Yang pertama, bahwa angka 7 itu menjadi simbol dari tertuntaskannya seluruh aktivitas atau sebuah aktivitas. Kalau saudara melihat catatan pertama Alkitab kita tentang aktivitas Tuhan dalam menjadikan alam semesta ini, maka Alkitab jelas menyebutkan ia memerlukan waktu 7 hari termasuk dengan hari perhentiannya. Walaupun aktivitasnya ya secara aktivitas memang hanya dihitung 6 hari. Tetapi Alkitab berkata bahwa hari-hari penciptaan itu tetap dihitung seharusnya 7 hari ditambah atau termasuk dengan hari perhentiannya. Angka 7 menunjukkan bahwa ketuntasan, terselesaikannya sebuah pekerjaan adalah penting. Tetapi ketika dosa berkecamuk, dosa sudah berkembang, saudara. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Maka tuntutan manusia untuk menggenapkan pembalasan terhadap perbuatan dosa juga disimbolkan dengan angka 7. Mari kita lihat sekarang di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Mengenai aktivitas Allah dalam menciptakan alam semesta ini, saudara bisa melihat di dalam Kejadian 1. Di situ saudara akan menjumpai angka 7 setelah Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Tetapi sekarang ketika manusia sudah hidup begitu jauh saudara atau begitu lama menjalani kehidupannya. Dan sejalan dengan itu dosa juga bertambah-tambah atau berkecamuk dengan sangat kuat di dalam hidup manusia. Tadi saya katakan tuntutan untuk membalas juga disimbolkan dengan angka 7. Kejadian 4, saya harus membaca dari ayat yang ke-17, dari ayat yang ke-13 supaya saudara dapat memahami keutuhan cerita ini. Kejadian 4 dari ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat.
Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ketentuannya memang hanya 7. Itu sudah menjadi sebuah akhir atau ketuntasan. Sebutlah tuntasnya satu aktivitas. Tetapi dosa membuat manusia merasa atau menganggap perlu melakukannya secara lebih. Perlu menuntaskannya dengan lebih. Sehingga ketika berkembanglah keturunan Kain ini, sampai seorang yang bernama Lameh. Kita loncat ayat yang ke-23. Maka saudara akan melihat perbedaannya di sini. Tekanannya yang berbeda. Masih di Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zillah. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Apa yang saudara bisa rasa di sini? Bahwa Lameh ternyata menuntut angka yang jauh lebih besar atau kegenapan dari sebuah perilaku, sebuah aksi yang jauh lebih banyak dari yang ditetapkan oleh Tuhan. 77. Itu sebabnya Lameh sendiri berkata, ada seorang yang hanya melukai dia, tetapi dibalaskannya sampai tewas, sampai mati. Mungkin saudara kalau kita berpikir secara normal untuk membalas. Walaupun sebenarnya kata membalas ini pun tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab kemudian melindungi atau menahan sikap membalas ini dengan ayat yang lain. Ya. Yaitu kalau kita ditampar pipi kiri, kita berikan yang kanan. Itu maksudnya untuk menahan dulu kecenderungan membalas. Tapi saya tidak bicara itu, saudara. Saya tidak ingin mengembangkan khotbah ini ke sana. Saya ingin fokus saja kepada reaksi manusia yang menuntut hal yang lebih dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Lameh sendiri berkata, apa yang orang buat padanya dibalas lebih banyak, lebih besar dengan angkanya sendiri. Karena kadang-kadang emosi manusia tidak dapat lagi dihitung dan bahkan mungkin enggan kita menghitung. Sehingga apa yang sudah kita buat di dalam upaya membalas sebenarnya sudah cukup tapi kita merasa kurang. Itu sebabnya hati-hati saudara dengan kecenderungan untuk membalas. Karena kita tidak pernah punya ukuran apakah yang kita balas sudah cukup jumlahnya dengan orang yang sudah melakukannya kepada kita. Itu sebabnya baik dalam hal perbuatan baik pun kalau kita ingin membalas, maka jangan membuat hitungan kita sendiri supaya seolah-olah kita sudah mencapai nilai cukup yang setara dengan pemberian orang. Entahkah dia memberi kita yang baik atau bahkan memberi yang tidak baik, umat Tuhan hanya diajar untuk membalas dengan kebaikan tanpa harus dihitung. Itu sebetulnya pelajaran pertama. Tapi kembali kepada cerita Petrus ini. Karena Petruslah yang menyebutkan angka pertama kali. Haruskah 7 kali? Itu menunjukkan bahwa Petrus ini mewakili suara manusia yang ingin segera menyelesaikan, saudara, satu aksi pembalasan atau satu respon membalas. Entah itu membalas yang baik, entah itu membalas yang tidak baik. Kadang kita ingin tidak berkelanjutan atau kita merasa bahwa yang kita buat sudah cukup. Kalau untuk membalas perbuatan yang baik, jangan-jangan kita nggak akan pernah cukup. Tidak ada kata cukup. Tapi kalau ingin membalas perbuatan baik orang, kita akan cepat berkata sudah cukup. Maka sebenarnya yang diangkat di dalam kisah ini, dalam perumpamaan ini, adalah hasrat manusia yang diwakili oleh Petrus yang tidak dapat dikelolanya dengan baik.
Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa angka 7 dipakai hanya untuk menunjukkan tuntasnya pekerjaan. Tapi kapankah nilai tuntas itu tidak perlu dipertanyakan. Angka 7 menunjukkan bahwa kalau seseorang ingin melakukan sesuatu, termasuk mengampuni orang lain, maka dia harus melakukannya tuntas, sungguh-sungguh, dan tidak boleh bercabang hati atau tidak boleh setengah hati. Itu sebenarnya yang ingin diangkat di dalam kisah ini. Bukan banyaknya, bukan kuantifikasinya, bukan angkanya, bukan jumlahnya, tetapi besarannya. Berapa banyak saudara bisa melakukannya, terlepas dari berapa banyak yang orang lain sudah lakukan kepada kita. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, sudah saya sebutkan tadi. Kalau untuk membalas perbuatan baik orang, rasanya kita ingin cepat menyudahinya. Kita ingin mengakhirinya, kita tidak ingin melanjutkannya. Tapi kalau membalas perbuatan tidak menyenangkan, rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Maka kiranya firman Tuhan ini memberi kita satu pemahaman ini untuk segera mengontrol niat kita. Sebab dosa telah menyebabkan perasaan-perasaan kita ini menjadi tertipu. Kita menyangka bahwa kita sudah melakukan hal yang prosedural dan yang benar. Tapi sebenarnya kita tidak melakukan kehendak Allah. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, dari angka 7 itu juga ternyata di masa-masa kemudian setelah orang Israel diajari, atau lebih tepatnya orang-orang benar, orang-orang pilihan ini diajari untuk hidup secara tertib. Maka angka 7 ini pun dipakai kembali untuk menjadi simbol dari pentahiran. Kalau saudara melihat di dalam tabernakel, hanya saya juga tidak akan memfokuskan ke tabernakel. Tapi saya hanya ingin mengangkat saja satu tema yang konsisten dari beberapa prosesi di dalam tabernakel Musa. Bahwa seorang yang ingin menghampiri Tuhan harus ditahirkan dulu sebanyak 7 kali. Baik itu di dalam proses pencelupan ataupun di dalam proses pentahiran yang lain. Angka 7 menunjukkan siklus yang harus dipenuhi. Maka artinya Alkitab pun ingin menegaskan bahwa 7 itu selain adalah angka tuntasnya satu aktivitas, juga menunjukkan angka pemenuhan dari sebuah keadaan manusia itu sendiri. Pentahiran untuk menjadi layak dapat diterima oleh Tuhan, manusia harus ditahirkan sebanyak 7 kali. Jadi itu artinya saudara, menjadi orang yang disukai Tuhan tidak bisa hanya dengan 1 kali ucapan. 1 kali ucapan pengakuan iman. 1 kali ucapan pengakuan pertobatan. Atau 1 kali ucapan pembaharuan perjanjian di hadapan Tuhan. Tapi harus seumur hidup. Dan itu tentu tidak bisa dibuat angkanya. Jadi kita mengetahui sekarang apa yang Petrus coba angkat ini. Apakah angka 7 itu sudah cukup membawa seorang manusia dapat melakukan hukum Tuhan, termasuk mengampuni. Karena kecenderungan manusia selalu menghitung. Kecenderungan manusia selalu ingin cepat mengakhiri dengan hitungannya sendiri. Sekarang kita lihat, Yesus justru memberi ajaran kepada Petrus dengan angka yang berbeda. Matius 18 ayat yang ke-22 kemudian menyebutkan begini. Matius pasal 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Dan itu menunjukkan saudara bahwa apa yang Yesus inginkan jangan hanya disetir oleh pikiran kita yang ingin cepat menyelesaikan sesuatu atau terburu-buru. Dari sini kita mengangkat kemudian satu kebenaran sesuai kemudian dengan perumpamaan yang Yesus sebutkan. Bahwa pengampunan sendiri adalah proses. Proses dari perjalanan iman seseorang menuju kepada satu titik kepenuhan
atau ketuntasan dari perilaku imannya, atau yang kita kenal dalam bahasa Alkitab, bahasa Yakobus, perbuatan imannya. Tanpa perbuatan-perbuatan iman, iman kita mati. Maka bagaimana caranya kita sendiri mengukur bahwa iman kita matang, iman kita dewasa, khususnya dalam hal mempraktekkan kasih Allah? Maka indikatornya hanya satu. Berapa banyak kita bisa mengulangi siklus kehendak Allah ini dalam hal mengampuni. Kehadiran Yesus sudah menjadi bukti dari kasih Allah. Kehadiran Yesus sudah menjadi bukti dari diwujudkannya sifat dasar Allah, yaitu kasih. Karena di dalam Yesus orang berdosa diterima oleh Allah Bapa. Di dalam Yesus, manusia yang berseteru dengan Allah, sejahat apapun mereka, diterima oleh Allah. Tidak terkecuali bangsanya sendiri. Dan kalau saudara simak di dalam perjanjian lama, mungkin angka kejahatan dari umat Allah ini sudah begitu tinggi. Tapi Allah tidak melenyapkan mereka. Allah pelihara mereka. Allah sisakan mereka untuk tetap bersaksi tentang Allah yang unik, Allah Israel yang unik, Allah orang-orang beriman yang unik. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita kemudian dapat melewati proses itu? Maka mari kita mempelajari hitungan Tuhan. Ketika di dalam satu perumpamaan ini, Yesus kemudian menyebutkan seorang raja mengampuni seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Lalu kemudian hamba ini tidak mengampuni temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Maka saudara, kita tidak perlu menghitung sekarang dengan kurs masa kini. Karena itu pun tidak akan menemukan angka yang pasti, angka yang cocok. Tapi saya ingin membuat perbandingan bahwa dari penyebutan talenta dan dinar saja, lalu kemudian angka 10.000 dan angka 100, itu saja perbandingan yang memang sebenarnya tidak cocok untuk dibandingkan. 10.000 talenta, kalau dibandingkan dengan 100 dinar, maka hitungannya saudara berdasarkan hitungan Alkitab sendiri, itu berarti 1/600.000 dinar. Yang diampuni oleh raja tetapi tidak diberlakukan oleh orang yang mendapat pengampunan ini. Karena 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar orang ini diampuni, tapi hanya untuk 100 dinar dia tidak mengampuni. Maka dari sinilah kita tahu kebenaran firman Allah. Kalau sudut pandang kita seperti Petrus, yang hanya ingin membalas setelah orang lain berbuat dulu kepada kita, maka kita akan cenderung membuat tabel perhitungan kita, saudara. Tapi yang Allah buat kepada manusia, jauh lebih besar, jauh lebih banyak, tanpa manusia sendiri mungkin bisa menghitung. Dosa manusia dianggap seperti seorang yang berhutang 60 juta dinarin atau 10.000 talenta. Lalu untuk berbuat baik, manusia hanya dituntut melakukan 100 dinar saja. 1/600.000-nya itu pun gagal. Maka pantaslah kita berkaca, saudara, bahwa sebenarnya hal mengampuni itu bukan hal yang sukar, tetapi kita buat menjadi masalah di dalam hidup kita. Kita membuat menjadi perhitungan besar di dalam hidup kita. Sementara Allah yang sebetulnya ada di pihak yang paling dirugikan ketika manusia berbuat dosa, tidak merasa dirugikan. Harusnya ia dirugikan, tapi ia tidak pernah merasa dirugikan. Ia mengampuni. Bahkan pemberian Yesus menjadi bukti bahwa Allah itu mengasihi. Itu sebabnya di dalam kalimat terakhir saudara ayat yang ke-35.
Alkitab berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka taulah kita sebenarnya angka-angka yang dimunculkan di dalam ayat ini. Terutama angka yang dimunculkan oleh Yesus, 70 kali 7. Hanya untuk menunjukkan kegenapan. Hanya untuk menunjukkan jumlah besar yang tidak perlu dihitung, yang tidak perlu ditabulasi, yang tidak perlu ditabelkan, saudara. Tapi hanya perlu ditambahkan. Kalaupun kita sudah merasa sudah banyak, tetap perlu ditambahkan. Sebab Allah telah mengerjakan apa yang besar dan terus besar. Dan bahkan semakin besar dalam hidup kita. Termasuk anugerah kita dapat diterima oleh Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kisah ini kita berkaca sekarang. Bukan karena apa yang harus kita buat untuk membalas orang lain. Tetapi inisiatif. Sebenarnya inilah kuncinya. Bahwa Yesus ingin mengajar Petrus untuk mengubah sudut pandangnya. Bukan beraksi setelah orang lain berbuat kepadanya. Tetapi beraksilah lebih dulu sebelum orang harus mengingatkannya. Inisiatif. Pengampunan pun harus menjadi inisiatif. Karena Allah memberikan Yesus sebagai pengampunan bagi manusia juga atas dasar inisiatif. Tidak ada yang memerintahkan Tuhan, saudara, untuk memberi Yesus bagi kita. Tidak ada sebuah surat keputusan dari hakikat yang lebih tinggi dari Allah. Lebih tinggi dari Allah untuk memerintahkan Tuhan mengirimkan Yesus. Alkitab bersaksi, karena Allah adalah hakikat yang paling tinggi. Maka apa yang dia lakukan tidak ada yang menyebabkannya. Hati Allah sendirilah yang menyebabkannya. Itu yang disebut inisiatif. Kalau orang sudah melakukan dengan inisiatif, maka percayalah dia tidak akan memerlukan hitungan-hitungan. Dia tidak akan memerlukan angka-angka. Yang dia perlukan hanyalah kesenangan, sukacita melakukannya. Sebab hidupnya, termasuk hidup kita, juga sudah mendapatkan semua hal yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita tidak enggan untuk mengampuni. Kiranya kita tidak berat hati untuk mengampuni. Dan tidak memikirkan lebih dahulu berapa banyak yang harus saya berikan untuk pengampunan. Pikirkan satu hal. Sampai hari ini kalau kita masih hidup di hadapan Tuhan dengan senang hati, dengan sukacita, maka sebanyak itu juga yang harus kita buat kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita menyanyikan satu pujian yang berkata, dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa sudah menghapuskan dosa saya. Haleluya. Dosaku banyak, hatiku sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Yesuslah bukti dari kasih Allah. Dosaku banyak, hatiku
hina, tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Haleluya. Dosa Haleluya. hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Tapi darahnya yang berkuasa Haleluya. sudah hapuskan dosa saya. Terima kasih kepada Tuhan, karena dialah kita dapat diterima oleh Allah. Pengampunan yang Dia berikan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dia mengerjakan di dalam hati kita satu keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, karena hanya dengan cara itu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya saudara dengarkan suara hati Tuhan yang menggerakkan kita ini, menggerakkan kita untuk hidup bagi Tuhan saja. Apa yang kita beri untuk orang lain, termasuk pengampunan, bukan untuk merugikan kita, tapi justru untuk menguntungkan kita, karena kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka tidak lain kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur karena Yesus telah memungkinkan kita dapat diterima oleh Tuhan. Maka lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah tanpa bertangguh. Lakukanlah tanpa berhitung. Tapi bebaskan hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Syukur Haleluya. Yesus karena Kasih-Mu. syukur Yesus karena karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan lagu ini untuk selamanya. Kau yang ku sembah, Kau Tuhanku. Syukur Yesus Dapat hidup saja itu merupakan kemurahan Tuhan. kasih-Mu. Bisa hidup saja itu merupakan kemurahan Tuhan. Syukur Maka apalagi yang kita cari saudara selain untuk diri kita sendiri. Lakukanlah untuk Tuhan melalui perbuatan
perbuatan baik kita kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya Kau yang ku sembah, Kau Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya ucapan terima kasih ini bukan hanya kebiasaan saja. Karena hampir tiap hari di dalam doa-doa kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Tapi kiranya kali ini ketika kami mengucapkan terima kasih ini, kami naikkan itu karena kesadaran kami, karena pemahaman kami. Bahwa Tuhanlah yang membuat kami ada sampai hari ini. Dengan usaha kasih-Mu, dengan usaha besar-Mu ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Sementara manusia mungkin terlambat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan seringkali masih enggan untuk melakukannya atas dasar kesadaran. Tapi Engkau tidak bertangguh. Bahkan sepanjang sejarah Alkitab, banyak orang-orang pilihan yang melukai hatimu. Engkau tidak beralih. Engkau tidak melenyapkan dirimu. Engkau tidak menarik dirimu dari persekutuan orang-orang pilihan. Tapi Engkau memampukan mereka agar mereka makin hari makin menyadari hidup mereka dan mencari Engkau. Engkaulah yang memampukan mereka Tuhan. Maka kami yakini sampai hari ini pun kerja Tuhan sama. Ketika banyak manusia yang mungkin menjauh dan enggan untuk melakukan firman Tuhan. Menganggap bahwa mengampuni ini adalah satu perilaku yang bisa merugikan dirinya. Engkau tetap membuat kami dapat diterima di dalam hadirat Tuhan. Maka kiranya kata terima kasih Kau Tuhan. Terima kasih kami kepada Tuhan. Sudah tumbuh dari inisiatif dan kerinduan untuk benar-benar melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu. Supaya kami benar-benar dapat melakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin hal ini masih banyak mendatangkan kesulitan. Tapi kiranya keberatan-keberatan hati kami tersingkirkan oleh karena firman Tuhan. Oleh karena kekuatan firman-Mu. Sebab kalau kami berhitung dan seandainya Allah pun berhitung, maka mungkin kami hari ini tidak akan mengalami hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka teguhkan umat-Mu dengan firman Tuhan ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Di hari Minggu, hari penuh bahagia ini. Hari persekutuan-Mu dengan umat-Mu. Berkati mereka. Teguhkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Supaya dari hari ini untuk selanjutnya. Kami dapat menumbuhkan inisiatif untuk melakukan kehendak Tuhan. Termasuk dalam hal mengampuni. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu hidup kami menjadi alat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Ketika banyak sudah dari mulut kami ini, pengampunan-pengampunan kami lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu. Berkati hari-hari mereka. Berkati aktivitas mereka.
Sejak dari keluar rumah sampai masuk ke dalam rumah kembali. Pagari mereka ya Tuhan, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Baik yang masih bekerja di rumah maupun sudah bekerja di luar rumah. Tetap Tuhan jagai, Tuhan pagari. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan iman kamilah yang akan mendatangkan hal-hal yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan hiburkan yang mengalami kesusahan, yang kedukaan. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang butuh pertolongan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan mereka. Karena iman mereka, pulihkan ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan memberkati.